Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fanda Nurita. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah pidato yang bertemakan pentingnya menjaga kesehatan mental dengan tujuan umum yaitu informatif, dan tujuan khusus pendengar akan mengetahui bahwa yang pertama, dengan menjaga kesehatan mental kita tidak akan mudah mengalami tekanan batin, dan yang kedua, terganggunya kesehatan mental dapat mengakibatkan melakukan tindakan berbahaya seperti bunuh diri. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini. Salawat serta salam tidak lupa kami junjungkan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya. Yang terhormat dosen pembimbing mata kuliah protokoler dan public speaking Ibu Nurina Rahman dan teman-teman yang saya banggakan. Pentingnya menjaga kesehatan mental. Kenapa sih saya memilih tema ini? Karena ternyata kesehatan dalam diri kita bukan hanya tentang kesehatan fisik saja, tetapi kesehatan mental merupakan aspek yang penting yang mesti kita miliki dalam diri kita. Menurut WHO menyebutkan bahwa terdapat beberapa kriteria yang sehat secara jiwa dan mental. Antara lain, yang pertama, mampu menyesuaikan diri dengan baik pada kenyataan. Dan yang kedua, adanya kepuasan dalam diri, baik kepuasan atas usaha atau memberi sesuatu. Ketiga, adanya hubungan antar manusia seperti sikap tolong-menolong. Keempat, introspeksi diri. Dan yang kelima, mempunyai rasa kasih sayang. Dan jika kriteria tersebut sudah dapat dimiliki oleh setiap individu, hal tersebut dapat meminimalisir kita terdapat gangguan jiwa atau mental di dalam diri kita. Lalu, bagaimana sih jika seseorang mengalami suatu hal yang membuat mentalnya dapat terganggu? Apakah ada hal yang berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang tersebut? Terdapat 4 hal yang berpengaruh terhadap kesehatan mental seseorang, yaitu yang pertama adalah perasaan, yang kedua pikiran atau kecerdasan, yang ketiga kelakuan, dan yang keempat adalah kesehatan badan. Dari keempat hal yang telah saya sebutkan, secara tidak langsung ini adalah sangat berpengaruh pada kondisi mental seseorang. Contoh saja, seseorang yang menderita penyakit jantung bertahun-tahun tetapi sudah mencoba pengobatan ke berbagai rumah sakit tetapi tak kunjung sembuh. Dari contoh yang sudah saya gambarkan tersebut dapat digambarkan bahwa kesehatan jasmaninya seseorang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Dari apa yang sudah saya jelaskan tentang apa itu kesehatan mental, sekarang kita bisa menganalogikan kesehatan mental seperti alat transportasi yang sering kita gunakan sehari-hari, yaitu mobil atau motor. Saat kita berkendara dengan alat transportasi yang kondisinya baik, maka perjalanan kita akan terasa nyaman. Namun tidak dapat dipungkiri, selama perjalanan tersebut kita pasti akan menemukan hambatan yang bisa berpengaruh terhadap transportasi kita sehingga tidak berfungsi dengan baik. Nah, jika kita sudah merasa bahwa ada suatu masalah terhadap alat transportasi kita sebaiknya segera datang ke bengkel terdekat agar masalah tersebut tidak menjadi gangguan yang serius terhadap transportasi kita. Lalu, apa sih dampaknya bagi seseorang jika membiarkan gangguan tersebut dapat menjadi hal-hal yang berdampak negatif bagi kesehatan mental mereka? Bisa saja mereka sampai melakukan perilaku bunuh diri. Perilaku bunuh diri merupakan salah satu ciri bahwa seseorang mengalami gangguan pada mental mereka. Karena seseorang yang melakukan tindakan bunuh diri berarti mereka tidak mampu menyesuaikan diri dengan kenyataan yang terjadi secara positif. Maka dari itu, kita perlu tahu cara untuk mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan oleh ketidakmampuan dalam menyesuaikan diri sehingga menyebabkan mental dapat terganggu. Yang pertama adalah menerima dan menghargai diri sendiri. Yang kedua, menjaga hubungan baik. Tidak perlu berjuang sendirian saat kita menghadapi suatu masalah. Hubungan keluarga dan teman yang baik dapat membantu mengatasi tekanan dalam hidup karena dapat memberikan masukan serta membuat kita merasa diperhatikan.
Yang ketiga yaitu aktif berkegiatan. Aktiflah bertemu dengan banyak orang. Bergabung dengan kegiatan baru, kegiatan yang bertujuan membantu orang lain juga dapat membuat kita merasa dibutuhkan. Yang keempat yaitu bercerita kepada orang lain. Didengarkan oleh orang lain membuat kita merasa didukung dan tidak merasa sendirian. Di Indonesia, kondisi kesehatan mental masih menjadi salah satu isu yang dikesampingkan. Padahal kasus kesehatan mental di Indonesia cukup meningkat setiap tahunnya. Menurut Badan Pusat Statistik, mencatat setidaknya ada 812 kasus bunuh diri di seluruh wilayah Indonesia pada tahun 2015. Dari penjelasan yang sudah saya jelaskan tentang kriteria orang yang sehat secara jasmani dan rohani, dampak yang terjadi terhadap kesehatan mental, hingga solusi untuk mengurangi gangguan kesehatan mental yang terganggu, sekarang teman-teman sudah paham kan betapa pentingnya untuk menjaga kesehatan mental. Penting juga untuk menyelamatkan orang terdekat kita. Jangan sampai mereka merasakan hal seperti itu dan bahkan kita yang menjadi penyebab terjadinya. Jadi mulai sekarang sebaiknya jika merasa ada masalah dalam kehidupan, jangan malu untuk bercerita ke teman terdekat yang sudah kita percaya, dan juga untuk menerima dan menghargai diri sendiri. Percaya semua masalah yang terjadi akan ada alasannya dan pasti semua akan ada jalan keluarnya. Terakhir, jangan lupa untuk terus bersyukur. Dengan menjalani cara-cara tersebut, niscaya kesehatan mental kita akan terjaga dan membuat kita menjadi manusia yang sehat fisik dan juga mentalnya. Sekian pidato yang dapat saya sampaikan. Mungkin masih banyak kurangnya dari saya, karena yang lebih hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.